Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore. Majelis kita semua bicara mengenai ibadah kurban. Tampaknya menjadi perayaan yang begitu luar biasa yang akan kita jelang pada besok hari di tanggal 20 Juli 2021. Ini H-1 untuk Hari Raya Idul Adha. Besok tentu akan ada persiapan-persiapan yang harusnya dilakukan. Bagi mereka yang berkurban tentu akan ada persiapan untuk memastikan panitia dan lain sebagainya yang akan membagikan. Bagi mereka yang tidak, mungkin bisa jadi kita bahas secara singkat begitu Pak. Ketika mereka yang kemudian juga tidak berkurban dalam hal ini, ketika memaknai Hari Raya Idul Adha itu sendiri, seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan ketika mereka yang kemudian tidak berkurban? Apakah memang hanya peruntukannya untuk sholat Idul Adha, kemudian juga melihat dalam proses untuk penyembelihan kemudian sudah selesai, atau ada hal lain sebenarnya yang berbentuk amalan yang bisa kita lakukan ketika mereka yang kemudian belum berkesempatan lah bisa dibilang berkurban? Iya. Amalan ini kata Rasulullah SAW, amalan saleh, amal yang saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah ini adalah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, itu ibadahnya apa saja? Ibadahnya yang pertama puasa. Jadi puasa mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, sebab hari raya tanggal 10. Betul. Tidak boleh puasa ya. Tidak boleh puasa hari raya. Nah, jadi 9 hari puasa itu sama dengan jihad fisabilillah. Jadi para sahabat itu bertanya, samakah dengan jihad fisabilillah? Kata Nabi, tidak sama. Kecuali dengan sama dengan jihad fisabilillah, lebih tinggi lagi dengan jihad fisabilillah, kecuali ada seorang laki-laki yang dia berkorban, berjihad fisabilillah itu dengan nyawanya, dengan jiwanya, dan dengan hartanya. Dan dia tidak kembali. Jadi artinya hartanya habis, nyawanya habis. Tidak kembali lagi. Nah, kecuali itu bisa menyaingi ibadah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Saking begitu istimewanya. Saking begitu istimewanya. Bahkan istimewanya di bulan Dzulhijjah ini 10 hari bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu Allah bersumpah demi 10 hari itu. Jadi dalam Al-Quran itu kalau kita melihat Allah bersumpah demi apa? Demi waktu umpamanya. Itu berarti waktu itu penting. Wal asr. Kalau ini wal fajr walayalin ashr. Demi al fajar itu pagi, dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah demi itu. Artinya luar biasa dalam kita menghidupkan 10 hari ini begitu ya. Iya. Yang kemudian juga bisa dimaknai dan kemudian juga dilakukan dengan amalan-amalan, salah satunya dengan puasa. Nah, kita di H-1 ini puasa Arafah yang kemudian juga dikenal begitu luas, terutama bagi orang Banjar. Tampaknya ini menjadi kayak semacam puasa yang bisa dibilang dilakukan hampir seluruhnya begitu ya. Iya. Secara umum, bahkan hampir menyerupai puasa di bulan Ramadan, masyarakat untuk kemudian juga menghidupkan akan puasa Arafah ini sendiri. Bagaimana ganjaran pahalanya kalau mungkin kita bicara mengenai fadilat atau keutamaan dalam puasa Arafah? Ya. Sebetulnya puasa tadi dari 1 sampai 9 ya. Puasa tanggal 9 itu puasa Arafah. Puasa Arafah disebutkan sebagai puasa yang bisa menghapuskan dosa tahun yang lalu dan menghapuskan dosa tahun yang akan datang. Yang belum dilakukan. Yang belum dilakukan. Berarti 2 tahun dihapuskan dosa. Itu puasa Arafah. Artinya luar biasa begitu ya. Luar biasa puasa di bulan Dzulhijjah ini. Jadi banyak bonus-bonus. Selain itu, paling tidak kita 1 hari lah puasa di 9 bulan Dzulhijjah itu. Atau hari apapun dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu baik semuanya itu. Tidak adakah hari yang kemudian juga kan ada sebagian dari pendapat yang kemudian juga mengatakan ketika misalkan puasa di hari Jumat harus dibarengi dengan di hari Kamis atau di hari Sabtu begitu. Adakah yang seperti itu juga, atau kemudian boleh saja di hari Jumat atau di hari Sabtu atau di hari Minggu saja 1 hari? Ibadah kita ini kan berkaitan dengan waktu. Jadi waktu yang disediakan oleh Allah dari 1 sampai 9 Dzulhijjah
itu sudah disediakan luar biasa, waktu-waktu bonus namanya. Mhm. Nanti ada lagi waktu harian. Ya, Nah, waktu harian itu Senin, Kamis. ya. Kemudian 3 hari di tengah bulan hijrah itu maksudnya, hijriah. Jadi tanggal 13, 14, 15. 3 hari puasa bid namanya, puasa putih. Atau puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Nah, Oke. jadi bahalat-halat istilahnya Iya. orang Banjar itu. Tapi kalau tadi kemudian disebutkan bahwa 13, 14, 15 itu tadi sudah dipastikan tidak bisa begitu ya, karena di bulan Zulhijjah ini tanggal 13 masih hari tasyrik. Nah, bulan Zulhijjah tanggal 13 masih tasyrik. Jadi mungkin boleh dicatat begitu ketika Iya. sudah rajin puasanya, tapi dilihat lagi bahwa bulan di tanggal 10 yang merupakan perayaan Hari Raya Idul Adha, 11, 12, dan 13 ini juga dilarang dalam hal berpuasa. Karena itu hari berkorban. Oke, kita bicara berkurban nih Pak. Ketika orang kemudian juga memiliki kemampuan untuk berkurban, katakanlah untuk berkurban kambing. Tadi disebutkan bahwa kambingnya ini misalkan satu kantor atau satu komunitas atau satu kelompok begitu memiliki uang 100.000 masing-masing. Anggapannya 3.500.000 untuk satu ekor harga kambing. Artinya ada 35 orang di sana. Iya. Tapi ketika pada saat penyembelihan, maka di atas namakan satu komunitas itu atau satu nama orang salah satu di antara 35 itu. Betul, iya. Apakah boleh seperti itu? Begitu memang. Diperbolehkan? Diperbolehkan. Jadi satu kampung, satu RT, 35 orang, kumpul 100.000 per orangnya sampai 3.500.000. Dapat satu ekor kambing. Sembelih atas nama satu orang. Itu boleh. Itu yang tidak diketahui. Lalu bagaimana dengan mungkin kalau masyarakat secara umum begitu ya, pasti disibukkan dengan memikirkan bagaimana dengan pembagian pahalanya, karena kan tentu walaupun uangnya secara dilihat patungan, tapi ketika penyembelihannya nama atas salah satu orang nama saja begitu. Pahalanya untuk semua. Pahalanya tetap dapat untuk semua. Pahalanya untuk semua. Waktu menyembelih saja satu orang disebutkan. Ya, jadi pahalanya untuk semuanya yang berkorban 100.000 tadi. Oke. Nabi Muhammad SAW ketika menyembelih berniat atas nama Muhammad dan atas nama umat Muhammad. Masya Allah. Umat Muhammad itu berapa? Bayang. Tidak bisa dihitung. Baik yang sudah wafat, yang hari ini atau yang akan lahir akan datang. nanti. Luar biasa. Jadi memang berkorban itu sebetulnya kalau kita pahami itu bisa keroyokan, bisa patungan 7 orang dan bisa satu kampung kalau kita mau. Oke, nah tadi sudah clear begitu dengan permasalahan, artinya memang boleh patungan tapi dengan cara-cara yang dibenarkan. Jangan sampai dalam hal ini ada keuntungan-keuntungan tersendiri, misalkan berbentuk tabungan yang bisa dibilang dibungakan begitu atau hal-hal yang seperti itu, artinya memang sudah pasti dilarang. Tapi kalau berhutang untuk berkurban, kira-kira diperbolehkan atau tidak? Nah, tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Jangan sampai berkorban. Jangan sampai berhutang untuk berkorban. Sebab itu bukan untuk orang yang kesempitan, tetapi untuk orang yang memang memiliki rezeki pada hari itu, memiliki kelapangan rezeki pada waktu itu, maka dia disunnahkan, ditekankan sunnahnya itu untuk berkorban. Oke, ketika mereka yang kemudian juga berkesempatan untuk berkurban di tahun ini misalnya, ketika pandemi COVID-19 awal mulanya di tahun-tahun sebelum pandemi dia bisa berkurban hingga 10 bahkan 20 ekor kambing atau sapi begitu. Nah ketika pandemi hanya satu, Iya. bagaimana dengan kondisi seperti itu? Apakah juga itu tetap kemudian juga dicatat sebagai amal kebaikan yang sama pada saat mereka sebelumnya, atau karena niatnya kemudian juga ditambah dengan kondisi ekonomi yang tersedia, ada hal-hal seperti itu? Ya, sesuai dengan Kemampuan. berapa dia berkorban, begitulah dia mendapatkan pahala. Bagaimana pengorbanan, besarnya pengorbanannya itu, sebesar itulah dia mendapatkan pahalanya. Bahkan bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Kita membaca zikir sebanyak-banyaknya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, umpamanya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar
sebanyak-banyaknya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Sampai 700 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Baik, kalau mereka yang kemudian juga berkurban, bolehkah dagingnya diintil-intil untuk makan di rumah, Pak? Seringkali kan banyak seperti ini. Orang pembagian kupon begitu. Biasanya daging-daging yang kemudian juga dibagikan ada yang dipesan untuk orang rumah, paling tidak untuk keluarga dan lain sebagainya untuk dimakan secara pribadi. Boleh seperti itu? Tentu saja boleh. Sebab berkorban itu untuk dimakan semuanya, semua orang, baik orang kaya, orang miskin maupun si sahibul kurban. Boleh. Nah, tetapi pembagiannya untuk sahibul kurban itu sepertiga dari daging. Kalau daging itu umpamanya 60 kilo ketika ditimbang, maka yang berkorban itu sepertiganya berapa? 20 kilo. Nah, sepertiganya kebanyakan 20 kilo ya. Ya, yang Kalau- berkurang bagi 7 nanti 20 bagi 7 mungkin Oke. dapat 3 masing-masing ya. Mhm. Nah, begitu caranya, sepertiga dulu, kemudian baru sepertiganya untuk fakir miskin, sepertiganya untuk tetangga atau orang kaya boleh juga menikmati daging korban itu. Atau bisa juga sepertiga untuk sahibul kurban, 2/3-nya untuk fakir miskin. Oke. Boleh juga begitu, ada 3 alternatif. Mhm. Yang lebih sering itu saya menjumpai justru sahibul korban atau orang yang berkorban itu menyerahkan seluruhnya, tidak mau dia. Itu banyak yang tidak mau. Tapi tidak masalah dengan Tidak masalah kalau dia Oke. tidak mau makan daging korban karena dia mungkin punya kecukupan. Bisa aja untuk beli lagi gitu ya. Bisa dia beli lagi. Oke, nah ini nanti kita akan bahas bicara mengenai suasana kali ini. Banyak sekali hal-hal yang sifatnya kekinian begitu, modernitas, sehingga kalau orang pada zaman dahulu secara umum begitu ketika berkurban memang dapat daging di kantong plastik sudah secara utuh begitu, daging mentah kemudian dibagikan secara umum. Tapi banyak juga hari ini inovasi-inovasi dari badan atau lembaga yang kemudian juga dalam hal ini mengelola daging kurban untuk kemudian dimasak dan dibagikan. Ada yang berbentuk abon dan lain sebagainya. Apakah ini diperbolehkan? Nanti kita akan bahas seputar hal ini. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.